Halo para pendengar sekalian, selamat datang di podcast Aziz Nova dengan gue, Aziz. Oke, di hari ini kita akan membacakan episode pertama dari novel karangan Agatha Christie, Appointment with the Dead. Bab 1. Kau mengerti kan bahwa dia mesti dibunuh? Pertanyaan itu terdengar jelas dalam keheningan dan semilirnya angin malam dekat pantai Laut Mati. Hercule Poirot mendadak berhenti. Tangannya masih memegangi daun jendela yang hendak ditutupnya. Dengan dahi berkerut, ditariknya jendela itu dan ditutupnya rapat-rapat. Angin malam jelek buat kesehatan. Sejak kecil Poirot sudah dibiasakan untuk mengakui kenyataan itu. Sambil merapatkan tirai jendelanya, kemudian berjalan ke ranjangnya, Poirot tersenyum sendiri. Kau mengerti kan bahwa dia mesti dibunuh? Bagi detektif seperti Hercule Poirot, kalimat macam begitu didengarnya tanpa sengaja pada malam pertama liburannya. Sungguh-sungguh membuatnya penasaran. Di mana-mana, ada saja yang mengingatkanku pada kejahatan, gumamnya. Ia tersenyum mengingat cerita yang pernah didengarnya mengenai diri Trollope, seorang novelis kenamaan. Trollope sedang berlayar menyeberangi Samudra Atlantik, dan dalam pelayarannya itu, tanpa sengaja terdengar olehnya, dua laki-laki membicarakan beberapa novel terbaru. Bagus sekali, ujar yang satu. Tapi seharusnya tokoh perempuan yang menjengkelkan itu dimatikan saja. Sambil tersenyum lebar, si novelis berkata kepada mereka. Terima kasih, akan saya bunuh dia sekarang juga. Hercule Poirot bertanya-tanya. Apa kira-kira yang menjadi latar belakang kalimat yang barusan didengarnya dari kamar sebelah? Apakah pembicaraan sedang memperbincangkan sandiwara yang baru ditontonnya? Ataukah mungkin sedang memperdebatkan sebuah buku? Ada baiknya kata-kata tadi diingat, pikir Poirot sambil tersenyum. Siapa tahu suatu hari kelak perlu diartikan lebih serius. Mengingat kembali suara orang yang mengucapkannya, Poirot merasakan kembali kegelisahan dan getaran perasaan mendalam pada suara itu. Suara seorang lelaki atau seorang pemuda, barangkali? Masih memikirkan hal itu, Poirot memadamkan lampu kamarnya. Suara itu pasti akan kudengar lagi. Dengan siku bertumpu pada bingkai jendela dan kepala berdekatan, Raymond dan Carol Boynton memandang ke kelaman langit malam. Dengan gemetar, sekali lagi Raymond berkata, "Kau mengerti kan bahwa dia mesti dibunuh?" Carol Boynton beringsut. Ia berkata dengan suara dalam yang parau, "Mengerikan." Ya, tapi lebih baik daripada begini. Memang, ujar Raymond kasar. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Tidak, kita harus berbuat sesuatu. Dan tak ada pilihan lain kecuali... Carol menyaut, tapi seperti perasaannya, suaranya pun terdengar lagu-lagu. Seandainya kita bisa lari saja. Itu tak mungkin, suara Raymond kosong tanpa harap. Kau tahu itu tak mungkin, Carol, si gadis bergidik. Aku tahu, Raymond. Aku tahu. Tiba-tiba Raymond tertawa. Tawanya pendek dan pahit. Kalau orang tahu apa yang kita pikirkan ini, mereka pasti bilang kita ini gila. Lari saja tidak bisa. Perlahan Carol menimpali. Mungkin kita memang gila. Ya, tak lama lagi. Malah mungkin sekarang pun orang sudah bilang kita gila. Bayangkan, merencanakan kehendak membunuh ibu kita sendiri. Carol membantah tajam. Dia bukan ibu kita. Benar. Setelah diam beberapa saat, Raymond bicara lagi. Suaranya tenang dan apa adanya. Jadi, kau benar-benar setuju, Carol? Jawaban Carol tegas. Dia memang seharusnya mati. Tiba-tiba terlontar dari mulutnya. Dia gila. Aku yakin dia gila. Kalau waras, dia tak mungkin menyiksa kita seperti ini. Sudah bertahun-tahun kita bilang, ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut. Tapi cuman itu, kita bilang, suatu hari nanti dia pasti mati. Tapi nyatanya sampai sekarang dia tidak mati juga. Rasanya dia tidak akan mati kalau tidak kita bunuh.
Sambung Raymond. Ya, Carol meremaskan jemari tangannya pada bingkai jendela. Kakaknya melanjutkan dengan suara berapi-api. Kau mengerti kan? Mengapa mesti salah satu di antara kita yang melakukannya? Lennox sudah pasti tidak mungkin ada Nadine. Dan Ginny, dia juga tidak mungkin kita ikut sertakan. Carol bergidik. Malang sekali nasib Ginny. Aku sungguh-sungguh takut. Aku tahu, keadaannya makin mengkhawatirkan. Itulah sebabnya kita harus segera bertindak sebelum Ginny melewati batasnya. Carol menegak. Ia menyibakkan rambutnya yang berwarna kecoklatan dari dahinya. Ray, ucapnya, kita tidak salah kan? Tidak. Yang akan kita lakukan tidak ada bedanya dengan membunuh anjing gila atau menyingkirkan sesuatu yang merugikan. Ini satu-satunya jalan, Carol bergumam. Tapi tetap saja kita akan diadili. Maksudku, tak mungkin mengerti bagaimana dia sebenarnya. Keterangan kita akan ganjil kedengarannya. Raymond berkata, tidak akan ada yang tahu. Aku sudah punya rencana yang telah sungguh-sungguh kupertimbangkan. Kita aman. Carol berpaling pada kata kakaknya. Ray, kau jadi lain. Pasti ada apa-apa. Ada apa, Ray? Mengapa kau sampai punya pikiran begitu? Sahut Raymond sambil membuang muka. Sebab, pasti ada sebabnya, Ray. Gadis yang di kereta api itu kah? Bukan. Mengapa gadis itu mesti mengubahku? Tidak. Oh, Carol, jangan bicara yang bukan-bukan. Ayo kita kembali ke rencanamu. Kau yakin rencanamu itu bagus? Ya, kita tinggal menunggu kesempatannya. Kalau segalanya berjalan lancar, kita semua akan terbebas. Bebas? Carol mengeluh pelan. Dipandanginya bintang-bintang di langit. Kemudian tiba-tiba gadis itu menangis terseduh-seduh. Carol, ada apa? Malam ini begitu indah, ucap gadis itu pilu. Kalau saja kita bisa menjadi bagian keindahan itu. Kalau saja kita bisa seperti yang lain dan tidak begini. Aneh, tertutup, dan serba salah. Kita akan bebas kalau dia mati nanti. Kau yakin? Bukannya sudah terlambat? Belum. Carol, kalau kau tidak setuju, Carol menepis tangan dari bahunya. Aku mendukungmu, karena aku memikirkan yang lain, khususnya Ginny. Kita harus menyelamatkan Ginny. Jadi, kita teruskan. Ya, bagus. Rencanaku begini. Raymond berbisik dekat telinga Carol. Bab 2. Sarah King seorang calon dokter. Gadis itu baru saja meraih gelar sarjana muda ilmu kedokterannya. Saat ini, ia sedang berdiri dekat sebuah meja dalam ruang santai di Hotel Solomon, Yerusalem. Membuka-buka majalah yang tersedia di situ. Dahinya tampak berkerut, memikirkan sesuatu. Seorang lelaki berkebangsaan Prancis masuk dari lobi. Perawakannya tinggi, besar. Sejenak, perhatiannya tertuju pada si gadis. Kemudian ia bergegas menuju sisi lain meja itu. Ketika pandangan mereka beradu, Sarah tersenyum tipis. Ia ingat, lelaki ini pernah menolong membawakan kopernya dalam perjalanan dari Kairo. Dr. Gerard mengucap, mohon menemaniku minum kopi, Miss King. Namaku Sarah King. Namaku? Maaf. Dr. Gerard mengeluarkan selembar kartu nama. Melihatnya, Sarah terheran-heran. Dr. Theodore Gerard. Oh, mimpikah aku? Banyak sekali karya tulis Anda yang pernah kubaca. Tulisan Anda mengenai skizofrenia betul-betul menarik. Oh, alis Dr. Gerard terangkat seolah tak percaya. Cepat Sarah menjelaskannya. Aku calon dokter.
Baru saja lulus sarjana muda. Oh, pantas tahu Dokter Gerard memesan kopi. Mereka memilih bangku di sudut ruangan. Sarah menceritakan pengalamannya di kampus. Tapi Dokter Gerard kelihatannya lebih tertarik pada rambut si gadis yang menghitam, mengilap, serta bentuk bibirnya yang memesona. Ia merasa senang dipandang dengan penuh hormat dan kekaguman oleh gadis itu. Lama tinggal di sini? Tanya Dokter Gerard. Beberapa hari. Sesudah itu, rencananya mau ke Petra. Oh ya? Kebetulan, aku pun punya rencana ke sana kalau perjalanan tidak terlalu lama. Aku harus kembali ke Paris sebelum tanggal 14. Kalau tidak salah, perlu waktu seminggu buat pergi ke sana. 2 hari perjalanan ke sana, 2 hari di sana, dan 2 hari lagi untuk perjalanan kembali ke sini. Kalau begitu, aku harus cepat-cepat menghubungi biro perjalanan minta keterangan. Sekelompok orang masuk dan duduk di kursi di tengah ruang. Sarah memperhatikan mereka dengan perasaan tertarik. Katanya dengan suara pelan, apakah kau bertemu mereka di kereta api semalam? Mereka juga dari Kairo, berangkatnya bersama-sama kita. Dokter Gerard mengenakan kacamatanya dan memusatkan perhatiannya ke bagian tengah ruangan. Orang Amerika? Sarah mengangguk. Ya, mereka keluarga Amerika, tapi kelihatannya agak ganjil. Ganjil? Apanya yang ganjil? Lihat saja, apalagi ibunya. Dokter Gerard menurut. Mula-mula tampak olehnya seorang lelaki kurus tinggi berumur 30-an. Wajahnya menenangkan, tetapi ia tampak lemah dan sikapnya menunjukkan kesedihan. Lalu perhatian Dokter Gerard beralih kepada pasangan muda-mudi berwajah menarik. Pemuda ini pun, pikir Dokter Gerard, dia tidak wajar. Ya, ada semacam tekanan jiwa pada dirinya. Si gadis jelas adik kandungnya. Wajah keduanya sangat mirip. Gadis ini kelihatan sangat sensitif. Ada seorang gadis lagi. Ia kelihatannya lebih muda dari yang tadi. Rambutnya agak kemerah-merahan dan wajahnya cantik sekali. Tangannya sibuk meremas-remas dan mencabik-cabik sapu tangan di pangkuannya. Di sebelahnya duduk seorang wanita muda. Pembawaannya tenang, rambutnya kehitam-hitaman. Wajahnya agak pucat, namun mencerminkan ketegasan. Yang menjadi pusat perhatian mereka semua adalah, ya ampun, pikir Dokter Gerard, bukan main. Perempuan itu tua, gemuk, besar, dan duduknya tidak bergerak sedikit pun. Seperti Buddha. Katanya kepada Sarah, lah Maman, orangnya tidak cantik. Ya, bukan cuma itu, orangnya agak sadis kupikir, sahut Sarah dengan nada bertanya. Sekali lagi Dokter Gerard memperhatikannya. Kali ini bukan pandangan estetik yang dipakainya, melainkan pandangan ahli seorang dokter profesional. Dropsy, kardiak, ujarnya sambil mengambil istilah kedokteran. Betul, cepat Sarah mengalihkan pembicaraan dari sudut kedokteran. Terpisah dari itu, coba perhatikan sikap mereka terhadap ibu. Rasanya tidak wajar, kan? Siapa sih mereka? Namanya Boynton, keluarga Boynton. Seorang ibu, 2 anak laki-laki, 1 sudah menikah, 2 anak perempuan, dan seorang menantu perempuan. Dokter Gerard bergumam, keluarga Boynton sedang bersiar keliling dunia. Ya, tapi aneh sekali. Mereka tidak pernah mengobrol dengan orang lain sama sekali. Dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali kalau si ibu menyuruh. Kelihatannya, si ibu memang sangat matriarkal, ujar Dokter Gerard. Tiran malahan, komentar Sarah. Dokter Gerald mengangkat bahu dan mengatakan bahwa wanita Amerika umumnya memang suka mengatur. Ya, tapi yang ini lebih dari itu, Sarah berkeras. Mereka semua dibuatnya seperti kutu yang tidak berdaya. Ini benar-benar keterlaluan. Memang jelek kalau perempuan terlalu berkuasa, ujar Dokter Gerard bersungguh-sungguh. Kemudian ia menggeleng-geleng. Di liriknya Sarah, gadis itu tengah memperhatikan keluarga Boynton tepatnya.
Salah seorang di antara mereka, Dr. Gerard, tersenyum. Mengerti? Gumamnya. Kau pernah berbicara dengan mereka? Ya, tapi tidak dengan semuanya. Cuma satu di antara mereka. Anak laki-lakinya yang muda. Ya, di kereta api dari Kantara ke sini. Dia sedang berdiri sendirian di koridor, lalu kuajak ngobrol. Wajah Sarah tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Tapi itu memang sifatnya. Gadis itu suka bergaul dan ramah tamah. Walaupun kadang-kadang kurang penyabar. Mengapa tidak ngobrol? Mengapa tiba-tiba ngobrol dengan dia? Tanya Dr. Gerald. Sarah mengangkat bahu. Apa salahnya? Aku sering mengobrol dengan orang yang kutemui dalam perjalanan. Aku senang mendengarkan pendapat orang, kisah hidupnya, jalan pikirannya. Dengan kata lain, mereka itu kujadikan objek penelitian. Ya, mungkin betul juga begitu. Dalam hal ini, apa kesanmu? Ya, Sarah ragu. Agak aneh. Dia mendadak marah, padam, waktu mula-mula kusapa. Memang reaksinya itu aneh, tanya Dr. Gerard. Sarah tertawa. Maksudmu dia pikir aku ini gadis tak tahu malu? Oh, bukan. Aku yakin dia tidak berpikir begitu. Laki-laki itu bisa membedakan mana yang murahan dan mana yang bukan. Sarah bertanya dengan matanya dan Dr. Gerard mengangguk. Aku dapat kesan. Lanjutannya dengan dahi berkerut, dia kaget. Kaget sekali. Dan khawatir. Aku heran. Orang Amerika biasanya berkeberanian bebas. Maksudku, dibandingkan anak Inggris yang sama umurnya, anak Amerika berusia 10 tahunan tahu lebih banyak dan lebih sophisticated. Padahal dia sudah lebih dari 20 tahun usianya. Ya, kira-kira 23 atau 4-an. Sudah setua itu, kelihatannya. Mungkin juga, tapi dia masih seperti anak kecil. Mentalnya mungkin agak terlambat berkembang. Faktor kekanak-kanakannya belum hilang sama sekali. Jadi, aku betul, ujar Sarah. Maksudku, ada yang kurang normal pada dirinya. Dr. Gerald mengangkat bahunya dan tersenyum manis kepadanya. Adakah di antara kita yang betul-betul normal, Nona? Tapi memang, kelihatannya dia menderita semacam gangguan neurosis. Pasti ada hubungannya dengan ibunya. Kau benci betul pada si ibu, komentar Dr. Gerard. Memang, aku tak suka melihat matanya, mata jahat, Gerard berbisik. Semua ibu jadi begitu kalau anak laki-lakinya tertarik pada wanita cantik. Sarah kesal. Lelaki Prancis semua sama saja, pikirnya. Tidak ada yang diperhatikan selain seks. Dalam hati ia sadar, ilmu psikologi memang mengajarkan bahwa seks mendasari hampir setiap fenomena. Ia terjaga dari lamunannya yang jauh melayang. Raymond Boynton berjalan ke meja tempat majalah. Ia mengambil sebuah majalah. Waktu pemuda itu lewat di dekat kursinya, Sarah berpaling. Mulutnya melontarkan pertanyaan. Sudah jalan-jalan hari ini? Pertanyaan itu asal saja diucapkan. Sarah cuma ingin tahu bagaimana reaksinya. Raymond berhenti sebentar. Wajahnya merah, padam, kemalu-maluan. Kemudian pandangannya dilayangkan ke pusat perhatian keluarganya. Tersendat-sendat jawabnya. Iya, ya aku. Lalu tiba-tiba seperti kena aliran listrik, ia beranjak kembali ke lingkungan keluarganya. Menyodorkan majalah yang baru diambilnya si makhluk muda. Seperti majalah itu, tetapi matanya menatap tajam wajah anak laki-lakinya. Ia menggumamkan sesuatu, tapi jelas bukan terima kasih. Kepalanya cuma sedikit sekali bergerak dari posisinya semula. Dr. Gerard melihat perempuan itu kini memperhatikan Sarah. Wajahnya kosong, tak menunjukkan perasaan apapun. Sarah melirik jam tangannya dan berseru, "Oh, aku sampai lupa waktu." Dari situ mungkin. Terima kasih banyak, Dr. Gerard. Maaf, aku harus menulis surat.
Sampai ketemu lagi, kita masih akan ketemu lagi kan? Tentu saja, kalau kau jadi ke Petra, jadi kan? Mudah-mudahan akan kusahakan. Sarah tersenyum dan berlalu. Ia lewat dekat tempat keluarga Boynton duduk. Tak lepas dari perhatian Dr. Gerard, bagaimana cara Miss Boynton melirik anak laki-lakinya. Raymond membalas pandangan ibunya ketika Sarah lewat. Raymond berpaling, bukan untuk melihat Sarah, melainkan membuang muka. Gerakannya perlahan dan terpaksa. Jelas pandangan ibunya yang mendorongnya bersikap begitu. Gerakan ini tidak lolos pula dari penglihatan Sarah. Ia merasa sangat jengkel dibuatnya. Padahal mereka sudah bercakap-cakap begitu akrab di kereta api kemarin malam. Malah sambil tertawa-tawa keduanya, saling berkutukar mata uang Mesir. Raman begitu riang dan bersemangat seperti anak kecil waktu itu. Walau keriangan dan semangatnya menimbulkan sebersit rasa iba dalam hati Sarah. Sungguh keterlaluan. Aku tidak akan bicara lagi dengannya, ujar Sarah. Pasti. Sarah tahu dirinya cukup menarik dan terhormat. Mungkin keramah tamahannya kepada pemuda itu cukup disebabkan rasa kasihan. Perlukah orang sombong tak berperasaan seperti itu dikasihani? Percuma. Sarah tidak jadi menulis surat. Ia duduk di depan kaca riasnya, menyikat rambutnya. Di hadapannya, sepasang mata berwarna kecoklatan memandangnya kembali dari cermin. Mata itu memancarkan kegundahan hati sang empunya. Sarah melamun, memikirkan kehidupannya. Sebulan yang lalu pertunangannya putus. Calon suaminya seorang dokter muda, 4 tahun seniornya di kampus. Keduanya sangat tertarik dan tergila-gila satu sama lain. Sayangnya temperamen mereka terlalu mirip, dan ini sering menimbulkan cekcok, bahkan pertengkaran sengit, seperti kebanyakan perempuan. Sarah mengagumi kekuatan dan kemampuan menguasai pada diri seorang laki-laki. Ia selalu mengatakan bahwa ia ingin dikuasai pria, tetapi waktu benar-benar bertemu dengan pria yang menguasainya, Sarah merasa tidak suka diperlakukan demikian. Memutuskan pertunangannya merupakan pilihan yang sangat berat bagi Sarah. Tetapi ia sadar, daya tarik fisik saja bukanlah dasar yang kuat untuk membina hubungan lebih lanjut. Itulah sebabnya Sarah memutuskan untuk pergi. Berlibur, menghibur diri, dan melupakan segala kesedihannya. Sebelum kembali menekuni pekerjaan dan studinya. Pikiran Sarah beralih dari masa lalu ke masa sekarang. Coba Dr. Gerard mau diajak mengobrol mengenai pekerjaannya. Begitu banyak keberhasilan yang sudah dicapainya. Sayang dokter itu tidak menganggapnya serius. Mungkin kalau dia jadi pergi ke Petra. Kemudian Sarah teringat lagi pada pemuda Amerika yang aneh itu. Sarah yakin kehadiran keluarganya lah yang membuat Raymond bersikap takjub seperti tadi. Tapi tetap saja, Sarah merasa jengkel. Tak pantas laki-laki terlalu takut dan mau dikuasai begitu oleh keluarganya. Meskipun begitu, dalam hati Sarah terbesit suatu perasaan aneh. Pasti ada kejanggalan dalam kehidupan keluarga Raymond. Tiba-tiba, Sarah berkata keras-keras kepada dirinya sendiri. Dia perlu diselamatkan. Aku harus berusaha menyelamatkannya. Bab 3. Setelah ditinggalkan Sarah, Dr. Gerard tetap duduk di tempatnya beberapa saat lamanya. Kemudian ia berjalan ke meja majalah mengambil Lematik terbitan terbaru dan menuju kursi yang letaknya tak jauh dari tempat keluarga Boynton untuk duduk. Ia merasa penasaran. Mula-mula ia geli. Gadis Inggris tadi begitu menaruh perhatian pada keluarga Boynton. Cuma karena didorong rasa tertariknya pada salah satu seorang di antara mereka. Tetapi sekarang ketidakwajaran yang dilihatnya pada keluarga itu seolah-olah membangun perasaan ingin tahunya.
Dengan sangat berhati-hati, di balik surat kabar yang dia baca, Dr. Gerard mengamati mereka. Mula-mula perhatiannya ia tujukan kepada pemuda yang menarik hati si gadis Inggris tadi. Ya, dia memang tipe menarik buat gadis seperti Sarah. Sarah King, gadis yang kuat, berani, cerdas, dan berkemauan keras. Pada pengamatan Dr. Gerard, pemuda ini sensitif, perseptif, pemalu, dan mudah dipengaruhi. Pandangan profesionalnya sebagai dokter memastikan bahwa Raymond berada dalam keadaan stres serius. Dr. Gerard tidak habis pikir mengapa pemuda berfisik sesehat itu dan sedang tersiar buat bersenang-senang pula sampai mengalami gangguan yang nyaris bisa disebut nervous breakdown. Gitu. Perhatiannya kini beralih kepada yang lain. Gadis muda berambut warna kastanya itu jelas adik Raymond. Keduanya mempunyai garis-garis keturunan sama. Kurus, cantik, dan berwajah ningrat. Tangan mereka langsing dan indah bentuknya. Begitu pula dagu yang ramping dan leher yang jejak. Gadis ini pun tampak nervous. Gerakannya sering tidak terkontrol, matanya terlalu bersinar-sinar. Pada waktu berbicara, suaranya terengah-engah dan terlalu cepat. Sikapnya waspada, tidak bisa santai. Dia ketakutan, pikir dokter. Ya, dia ketakutan. Terdengar olehnya beberapa potong percakapan mereka. Tidak ada yang aneh. Percakapan turis pada umumnya. Kita harus melihat istal Solomon. Apakah tidak terlalu melelahkan buat mama? Ke tembok ratapan pagi-pagi. Kuil itu yang mereka sebut Masjid Umar. Mengapa disebut begitu ya? Sebab kuil itu akhirnya dijadikan tempat beribadah orang Islam, Lennox. Percakapan mereka wajar. Walaupun begitu, Dr. Gerard merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Percakapan mereka seolah cuma kedok penutup sesuatu. Semacam gelora atau pusaran arus yang terlalu jauh di dalam dan tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sekali lagi, Dr. Gerard mencuri pandang di balik gelap matinya. Lennox, pasti dia anak laki-laki sulung. Padanya kelihatan garis-garis keturunan yang sama. Tetapi ada perbedaannya. Lennox tidak gugup. Menurut pengamatan Dr. Gerard, Lennox tidak terlalu nervous. Tetapi, dia pun tidak wajar. Ada keanehan pada diri pria itu. Dia tidak tegang seperti kedua adiknya. Duduknya santai, lesuk. Memutar otaknya, mencoba mengingat-ingat pasien yang duduk dengan sikap begitu di rumah sakit. Dr. Gerard berpikir, dia gak bisa tenaga ya. Gak bisa tenaga karena terlalu menderita. Pandangannya seperti pandangan seekor anjing yang terluka. Atau seperti kuda yang sedang kesakitan. Pandangan kosong makhluk yang menahan derita. Aneh. Secara fisik dia sehat. Tetapi bisa dipastikan pria ini telah mengalami banyak sekali penderitaan. Penderitaan batin. Sekarang, dia tidak lagi menderita. Dia sudah pasrah. Menunggu. Menunggu apa? Oh, apakah aku ini mengada-ada? Tidak. Berarti memang sedang menunggu sesuatu. Menunggu akhir deritanya. Lennox Boynton berdiri, membungkuk memungut gulungan benang wol yang jatuh dari pangkuan ibunya. Ini mah, terima kasih. Apa yang sedang dirajut perempuan tak berperasaan itu? Kelihatannya, ia sedang membuat sesuatu yang tebal dan kasar. Sarung tangan buat kuli, pikir Gerard. Dan ia pun tersenyum menanggapi fantasinya sendiri. Kini perhatiannya beralih pada anggota keluarga yang tampaknya paling muda. Gadis berambut merah keemasan. Usianya kira-kira 17-an. Kulitnya bersih dan sangat indah dikombinasikan dengan warna rambutnya. Walaupun terlalu kurus,
Gadis ini cantik sekali. Ia duduk diam, tersenyum sendiri, atau tersenyum pada udara di hadapannya. Senyumnya terasa aneh, begitu jauh dari Hotel Solomon, dari Yerusalem. Melihatnya, Dr. Gerard teringat sesuatu. Kini jelas terbayang olehnya apa sesuatu itu. Senyum gadis itu mirip dengan sungging bibir dewi-dewi Yunani di Akropolis. Senyum yang jauh, namun indah dan tidak manusiawi. Tiba-tiba dengan terkejut, Dr. Gerard memerhatikan tangan gadis itu. Tangannya tersembunyi di bawah meja. Namun sangat jelas terlihat dari tempat Dr. Gerard. Di atas pangkuannya, gadis itu sibuk meremas-remas dan mencabik-cabik sapu tangan yang dipegangnya. Pemandangan ini mengguncangkan perasaan Dr. Gerard. Senyumnya yang menerawang begitu jauh dan menyendiri. Tubuhnya yang tenang, tangannya yang sibuk merusak. Oke, para pendengar sekalian, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai akhir podcast. Cukup sekian untuk Appointment with the Dead pada episode kali ini, karya Agatha Christie. Jangan lupa stay tune terus di YouTube, Spotify, Aziz Naufal, atau buat kalian para netizen TikTok, bisa follow TikTok account gue di @AzizNaufal, yang pastinya bakal ada teaser-teaser untuk episode mendatang. Buat kalian yang udah kebayang pengen dibacain buku apaan lagi, bisa langsung komen aja di TikTok gue @AzizNaufal atau di YouTube gue Aziz Naufal. Terima kasih.